Perkenalkan, nama saya Yandri Ramula Balawuru, NIM 11200556. Di sini saya mengambil usaha pisang goreng yang merupakan ini tugas IAS akhir kami dari di mata kuliah perencanaan bisnis. Di sini adalah ini dari usaha bisnis itu kami ambil pertama tuh perencanaan ide bisnis. Gorengan merupakan makanan yang paling banyak digemari oleh semua orang karena gorengan memiliki cita rasa yang enak dan memiliki tekstur yang lebih renyah. Berbagai jenis gorengan yang ditawarkan di pasaran biasanya meliputi ketela goreng, onde-onde, molen, tahu isi, bakwan sayur, dan berbagai jenis gorengan yang lain. Namun, tak pernah ketinggalan juga pisang goreng. Pisang goreng di masyarakat memang cukup banyak diburu dan juga dicari, sebab pisang goreng memiliki cita rasa yang manis dan empuk, sehingga membuat banyak orang yang suka. Di samping itu, harga pisang goreng pun juga sangat terjangkau. Maka tak heran bila kalangan anak-anak sering mencari sajian gorengan satu ini. Makanan pisang goreng biasanya sering dijumpai di berbagai penjualan keliling, di pinggir jalan, hingga di warung-warung. Makanan pisang goreng biasanya sangat sesuai dinikmati dalam keadaan hangat ketika cuaca hujan. Terlebih lagi ketika menikmati pisang goreng ditemani dengan segelas kopi maupun teh sehingga akan menambahkan kenikmatan lagi. Yang kedua itu ada perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran usaha pisang goreng. Pemasaran pisang goreng dapat dilakukan dari berbagai cara. Saya bisa membuat pisang goreng sesuai resep sehingga nanti bisa menghasilkan olahan pisang goreng yang nikmat. Pemasaran produk pisang goreng bisa melalui teman, saudara, mulut ke mulut, ataupun melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram, dan bisa juga kita gunakan TikTok. Jika perlu, buat spanduk yang menggunakan gambar dan kata yang unik membuat pelanggan ingin membeli pisang goreng. Yang ketiga itu ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Di mana saat ini pisang goreng sangat diminati oleh banyak orang dan bisa juga dinikmati saat bersantai atau berkumpul dengan keluarga, teman, dan kerabat. Salah satunya itu dengan menikmati pisang goreng yang panas. Yang keempat itu ada perencanaan keuangan. Dan kita bisa melihat itu tepung terigu itu 2 kilo jadi harganya itu 10.000. Jadi totalnya itu 20.000. Tepung panir itu harganya itu 18.000. Jadi totalnya itu 36.000 kalau 2 kilo. Gula pasir juga begitu, ini 25.000. Minyak goreng yang 2 liter itu 25.000. Pisang satu tanda itu 100.000. Kompor gas satu tungku itu 200.000. Wajan penggoreng itu yang 36 cm itu satu pc 200.000. Saringan minyak itu 25.000. Wadah adonan 25.000. Sutel itu 15.000. Jadi totalnya itu 646.000. Ekonomi ada juga yaitu ekonomi, sosial, dan politik serta dampak lingkungan hidup, limbah, dan populasi. Saat ini Indonesia dilanda COVID-19 dan pasti populasi dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup masyarakat sekarang memungkinkan mereka untuk menjaga kesehatan. Di era globalisasi sekarang, kita bisa memanfaatkan dengan berjualan pisang goreng tanpa harus menjual di pinggiran jalan atau di daerah yang limbah dan populasinya kurang memungkinkan makanan kita bisa sehat atau tidak. Di saat pelanggan memesan, kami akan mengantarkan pesanan tersebut ke rumah mereka atau ke alamat yang dituju tanpa harus mereka yang datang untuk membeli ke kami. Maka dari itu, kita bisa menjamin pisang goreng kami terhigienis dan tidak mengandung bahan apapun. Itu ada yang terakhir, perencanaan digitalisasi.
usaha kami yang saat ini dijalankan belum dilegalisasi, dan itu masih merupakan iseng-iseng kami saat menjual pisang goreng. Tetapi karena banyak yang minat, jadi kami semangat untuk menjual yang memang awalnya hanya cuman mencoba, tetapi itu kami belum sama sekali melakukan legalisasi usaha tersebut. Kami hanya mencoba kepada saudara, teman, dan kerabat-kerabat kami. Jadi saat mereka mencoba, rasanya enak dan gurih. Dan di situ kami diberikan saran untuk menjual pisang goreng, dan kami melakukan usaha tersebut. Hanya itu hasil persentase dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.